Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maaf jika kita wanita sedang libur atau menstruasi, apakah boleh memuaskan suami menggunakan mulut? Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf sekali gitu ya. Sekali lagi saya mohon maaf sekali jika apa yang ingin saya bahas kali ini, jika ada sebagian orang yang berpikir mungkin hal ini cukuplah tabu gitu ya untuk dibahas. Karena saya sendiri yang berpikir ya bertujuan ingin menyampaikan ilmu, tak ada maksud tujuan yang lain, hanya ingin menyampaikan ilmu. Dan kebetulan ini juga yang bertanya, maka ya saya ingin menjawab apa yang mereka tanyakan kepada saya tersebut, seperti itu. Masul qadibi, menghisap batang milik suaminya, li'anna kulla mustaqdharin, karena sesungguhnya setiap hal yang menjijikkan, au najasin, ataupun hal yang menajiskan. Sebelum menyimak video ini, tata niat dan hati untuk mencari ilmu, semoga kita dapat ilmu yang barokah, amin. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng, supaya mendapat update video terbaru. Share videonya agar ilmunya bisa bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali, mari kita lanjutkan ngaji bareng kita. Mudah-mudahan kita selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tetapi sebelumnya saya mohon maaf sekali gitu ya. Sekali lagi saya mohon maaf sekali jika apa yang ingin saya bahas kali ini, jika ada sebagian orang yang berpikir mungkin hal ini cukuplah tabu gitu ya untuk dibahas. Karena saya sendiri yang berpikir ya bertujuan ingin menyampaikan ilmu, tak ada maksud tujuan yang lain, hanya ingin menyampaikan ilmu. Dan kebetulan ini juga yang bertanya, maka ya saya ingin menjawab apa yang mereka tanyakan kepada saya tersebut, seperti itu. Jadi mohon untuk berpikir positif ya, berpikir positif, niat lillahi ta'ala, kita niat ngaji karena Allah ya, jangan berpikir negatif akan apa yang ingin saya sampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, untuk yang pertama di dalam Fatawi, ini karangan Syekh Wahdatuz Zuhaili, bisa dilihat kalau yang punya kitabnya pada halaman 191. Bismillahirrahmanirrahim. Yahrumu, diharamkan, masul qadibi, menghisap batang milik suaminya, li'anna kulla mustaqdharin, karena sesungguhnya setiap hal yang menjijikkan, au najasin, ataupun hal yang menajiskan, yahrumu, diharamkan, alal insani, bagi manusia, al qurbu, mendekatinya, minhu, dari hal yang menjijikkan tersebut, li dararihi, dikarenakan memadaratkan, wali annahu, dan sesungguhnya kelakuan tersebut munafian, itu dinafikan, lil adabi, oleh adab tata krama, wal karomati, dan kemuliaan, wa yukhillu, dan dicela, bil muru'ati, dikarenakan muru'ah, fadlan, dikarenakan keutamaan, fadlan, dikarenakan keutamaan, an kaunihi, dari bukti itu yang disebut taklidan, mengikuti, lil kuffari, ke orang-orang yang non muslim, wal fusaqi, dan orang-orang yang fasik, wa man tashabbaha, dan bagi orang-orang yang menyerupai biqaumin, kepada satu kaum, fahuwa, maka orang itu, minhum, dari bagian itu, ila an qalama hukmuz zauji, sampai kepada penjelasan yang disampaikan musannif tentang perkara hukum suami tersebut, alladzi yal'aku farja zaujatihi, mencium farjinya sang istri, wa zaujati allati ta'aku qadiba zaujiha, dan istrinya yang menciumi milik suaminya. Al-amrul awwalu, perkara yang awal adalah haramun, hukumnya haram.
Ya, ini berbeda banget dengan apa yang saya jelaskan di pembahasan sebelumnya. Li'annahu, karena sesungguhnya kelakuan tersebut mustakdzarun, itu dianggap menjijikkan. Yatanafa ma'al karamati, yang menghilangkan nilai-nilai kemuliaan al-insaniyati bagi manusia. Wala yaliqu, dan tidak pantas bisyakhsis sawiyi, bagi seseorang melakukan hal tersebut, wal mu'minu, dan orang mukmin, azizun karimun, yang mulia, la yaf'alu ma yukhillu bil muru'ati, tidak akan melakukan hal yang dianggap tidak baik karena muru'ah, harga dirinya. Au yuaddi ila tanawulin, ataupun pekerjaan yang mengakibatkan menyakiti, au la'iqal mustaqdzarati, atau mencium terhadap hal-hal yang menjijikkan. Nah, beres nih referensinya. Ya. Ini referensi kitab yang pertama, hukumnya mengharamkan. Nanti saya bahas. Sekarang untuk referensi yang kedua, saya baca dulu nih referensinya agar pendengar jelas gitu ya. Untuk yang kedua dari Al-Fiqhul Islami wa Adillatihi, ini sama karangan Syekh Wahab Az-Zuhaili ya. Bisa dilihat pada juz ketiga Sahifah halaman 546. Yang punya kitabnya bisa dibuka kitabnya. Warubbama kana aswa'a minad duburi, terkadang ada yang lebih buruk dari menghisap batang suaminya, yaitu menghisap duburnya. Wad'udz dzakari fi fammil mar'ati, misalkan menyimpan milik suaminya di mulut sang istrinya, wa nahwuhu, dan lainnya lah. Mimma ja'ana min syududil gharabiyaini, mimma ja'ana min syududil gharabiyaina, yang dari yang sudah datang itu perkara dari yang amat sangatnya suatu keaiban, fayakunu dzalika, maka jelas pekerjaan itu haraman, dihukumi haram. Li thubuti dararihi, dikarenakan tetapnya kemadaratan pekerjaan itu, wa qubhihi, dan celanya pekerjaan itu, syar'an, secara syariat, wa dzauqan, dan pertimbangan yang sehat ataupun yang akan ke tata krama, kesopanan. Itu referensi kitab yang kedua. Sekarang untuk referensi yang ketiga, saya ambil di dalam kitab Fathul Mu'in. Bagi santri udah populer sekali kitab ini ya, karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Bisa dilihat pada juz ketiga pada Sahifah 387. Di sana ada tatimatun, ya juzu diperbolehkan lizauji, bagi suami, kullu tamattu'in, mengambil kenikmatan minha, dari istrinya, bima siwa halqati duburiha, kecuali dari kolowong dubur milik sang istrinya, dari bundaran milik sang istri bagian belakangnya itu ya. Walau bimasyi bidhriha, nah boleh di sini dikatakan suami untuk walaupun mencium bidhrun milik sang istrinya. Nah, oke. 3 dulu kitab yang akan saya bahas. Sekarang ingin yang saya bahas, bagaimana sih hukumnya menciumi milik sang suami ataupun milik sang istrinya. Nah, jadi bagi para pendengar yang berbeda, jangan berantem ya. Nah, jadi itu ada 2 pendapat ulama, dan di dalam perbedaan pendapat ulama kita itu nggak perlu bingung ya. Yang penting di dalam fikih kita itu ikutnya dulu ke mazhab Syafi'i, gitu ya. Kalau saya pribadi mengikuti mazhab Imam Syafi'i, sehingga saya mengkaji ya sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Andai pun saya mengkaji akan mazhab-mazhab yang lain, itu hanya bertujuan sebagai wawasan ilmu saja. Jadi sekarang yang ingin saya terangkan ini sudah jelas, yang bermazhab Imam Syafi'i.
Dan di dalam satu mazhab pun itu terkadang ada masih perbedaan pendapat ulama. Nah, perbedaan pendapat ulama tersebut itu menjadikan suatu hikmah yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak semua orang itu sama. Enggak semua orang itu sama. Ya. Sehingga ada manfaatnya di dalam perbedaan pendapat tersebut. Nah, di dalam hukum menciumi milik suami ataupun milik istri itu ada dua pandangan. Di dalam referensi yang pertama saya bacakan menurut Syekh Wahbatu Zuhaili, bahwa melakukan hal tersebut, menghisap itu, menurut Syekh Zuhaili itu hukumnya adalah haram. Loh teh, di dalam pembahasan kemarin tadi itu bilangnya bukan haram, itu hukumnya boleh. Ya karena di dalam pembahasan sebelumnya saya itu membahas hanya baru satu referensi aja. Nah, di dalam kitab yang lain menurut Syekh Zuhaili itu hukumnya haram. Mengapa alasannya Syekh Zuhaili menghukumi haram? Dikarenakan Syekh Zuhaili berpandangan bahwa melakukan hal tersebut itu termasuk hal yang menjijikan. Jadi itu alasan referensinya. Alasan referensinya udah itu satu, karena hal itu menurut Syekh Zuhaili merupakan hal yang menjijikkan. Dikarenakan hal tersebut dipandang menurut Syekh Zuhaili adalah hal yang menjijikkan, sehingga tidak sesuai dengan adab tata krama, sehingga mengatakan bahwa hal itu bukanlah suatu hal yang utama. Artinya enggak diutamakan melakukan hal tersebut. Begitu ya, jadi paham ya. Jadi sekali lagi menurut Syekh Zuhaili mengatakan haram, alasannya karena hal tersebut menjijikkan. Nah itu yang menjadikan referensinya. Nah, kemudian ada sebagian bapak-bapak mungkin yang berpikir, kalau menurut Syekh Zuhaili hal itu adalah menjijikkan. Tapi kalau menurut saya pribadi hal itu nggak menjijikkan. Misalkan ya, mungkin aja banyak banget yang berpikir bahwa kalau menurut saya mah nggak menjijikkan, saya melakukan hal itu terhadap istri saya. Dan seorang perempuan pun berpikir tidak sedikit pula yang melakukan hal itu kepada suaminya, bahwa hal itu adalah menjijikkan menurut istrinya. Dan suaminya berkata, ketika saya melakukan hal itu kepada istri saya, justru saya merasa puas dan merasa senang sekali ketika melakukan hal itu. Kenapa kamu merasa senang, wahai suami? Itu dikarenakan istri saya itu sepertinya nikmat sekali jika saya lakukan hal tersebut. Ketika berhubungan dengan saya, kelihatannya seperti menikmati akan hal itu. Kelihatannya seperti seperti sangat menikmati, sehingga terlihat seperti enaklah melakukan hal tersebut, sehingga ada rasa kepuasan di dalam hati saya ketika saya melihat istri saya tampak melihat senang. Paham ya, yang saya maksudkan? Nah, mungkin saja bagi sebagian orang berpikir tidak sependapat apa yang dikatakan menurut Syekh Zuhaili. Menurut Syekh Zuhaili itu adalah hal yang menjijikkan, tetapi mungkin saja bagi sebagian orang hal itu tidaklah menjijikkan. Nah, oleh karena itu ada pandangan dari ulama yang lain. Di dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari, yajuzu, hukumnya adalah diperbolehkan. Sehingga untuk pandangan pendapat ulama yang kedua menghukumi boleh kalau istrinya memang menyukai hal itu dan istrinya juga tidak merasa keberatan untuk dilakukan hal itu, maka menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari boleh, karena bertujuan kita ingin memberikan kebahagiaan kepada istri kita, dan istri kita juga bertujuan ingin memberikan kebahagiaan kepada sang suaminya. Paham? Jadi di dalam perbedaan pendapat ulama tersebut itu sebetulnya mengandung hikmah yang besar, yang luar biasa sekali. Oke, bagi sebagian orang yang merasa hal itu, saya sependapat nih dengan apa yang dikatakan Syekh Zainuddin, karena saya tuh merasa jijik kalau melakukan itu kepada suami saya.
gitu, dan suami saya melakukan hal kepada saya juga gak mau karena saya merasa jijik misalkan. Nah, berarti apa yang difikirkan oleh keluarga tersebut, oleh suami istri tersebut sepandangan dengan apa yang dikatakan Syekh Zaid. Apa itu tadi, saya siapa? Berpandangan dengan Syekh Az-Zuhaili, sama pandangannya. Jadi kalau merasa jijik, ya udah jangan dilakukan, faham? Tetapi bukan berarti sehingga orang yang merasa jijik melakukan hal itu jangan berarti untuk mengolok-olok terhadap orang yang senang melakukan hal itu. Jangan sampai mengolok-olok. Kenapa jangan sampai mengolok-olok? Karena memang ada referensi kitabnya. Menurut pandangan ulama, jika kamu bertujuan baik melakukan hal itu bagi suami istri, ya diperbolehkan. Disinilah kita perlunya ada kedewasaan, perlunya kebijaksanaan di dalam menyimpulkan suatu hukum, ya. Jadi bagi yang suka, lakukan. Jika hal itu memang baik menurut suami istri, lakukan aja, karena ini memang hukumnya juga diperbolehkan. Sehingga bagi orang yang merasa tidak suka, ya jangan lakukan, karena memang ada pendapat ulama yang bahkan menghukumi haram. Tetapi bukan berarti harus mengolok-olok terhadap orang yang suka, kan? Nah, begitu. Sehingga kalau kita faham ilmunya sampai tuntas, begitu ya, sehingga tidak akan ada perdebatan di dalam, maksudnya di dalam perbedaan pendapat nggak akan menjadi perdebatan bagi kita. Itulah bagi orang yang bijaksana, ya. Jadi oleh karena itu lebih bijaksanalah bersedikit untuk menyikapi, gitu ya. Saya juga kan baca gitu ya, kalau di komentar itu kan lisan itu kan untuk mengaji Quran fungsinya, untuk selalu berzikir kepada Allah. Kenapa membolehkan? Ya saya mah hanya mengatakan, saya mah hanya membacakan apa referensi yang dikatakan oleh ulama, bukan oleh saya pribadi gitu. Jadi kadang saya suka senyum aja gitu ya kalau ada yang berkomentar seperti itu. Nah, itulah pentingnya kita mengetahui wawasan yang lebih jauh di dalam suatu ilmu. Paham di sini ya? Jadi sekali lagi, bagi yang suka ada referensinya, bagi yang gak suka memang ada juga referensinya. Baik, mungkin bisa dipahami. Nah, sekarang untuk hukum yang ditanyakan yang kedua, boleh gak kita itu menelan air mani milik suami ataupun milik istrinya? Nah, maka keterangannya ini ada di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab pada juz ketiga pada halaman 586. Bisa dibuka kitabnya bagi yang punya kitabnya. Far'un, hal yahilu aklul mani tahir, apakah boleh kita memakan mani yang suci? Fihi wajhani, maka itu juga sama, ada dua pandangan ulama. As-sahihul masyhur, menurut sahihnya yang masyhur, annahu la yahilu, bahwa hal itu tidak halal, tidak boleh. Kenapa? Li'annahu mustakhbathun, karena hal itu termasuk hal yang menjijikkan. Alasannya sama, karena air mani itu menjijikkan. Qala ta'ala, referensinya dari Al-Quran, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, gitu ya. Wa yuharrimu, diharamkan. Jadi khaba'ith ini adalah hal-hal yang menjijikkan, itu adalah diharamkan. Kalau kita lihat dari maknanya, wa yuharrimu ini maknanya mubalaghah ya. Dan khaba'ith ini multitafsir. Artinya multitafsir, hal yang menjijikkan itu kan banyak, bukan hanya air mani saja, banyak hal yang menjijikkan. Pokoknya setiap yang dianggap hal yang menjijikkan itu haram. Seperti itu. Sekarang untuk pandangan ulama yang kedua, wathani, dan untuk pandangan ulama yang kedua, yajuzu, diperbolehkan. Wa huwa qaulu Syekh Abi Zaidul Marwazi, ini menurut Syekh Abi Zaidul Marwazi. Kenapa membolehkan? Li'annahu, alasannya karena air mani itu tahirun. Menurut Imam Syafi'i hukumnya adalah suci. Sehingga menurut Syekh Abi Zaid Marwazi boleh kok kalau misalkan ketelan. Alasannya ya karena yang tertelan itu bukan hal yang najis, tetapi hal yang suci. La darara fihi. Bahkan kalau misalkan tertelan oleh kita, nggak akan ada kemadaratan ataupun efek samping terhadap badan kita.
seperti itu. Jadi nggak akan ada efek samping sama badan. Bahkan kalau menurut penelitian dokter itu proteinnya besar sekali, seperti itu. Jadi apakah boleh tidaknya itu ada dua pandangan ulama, yaitu kembali lagi kepada kita, ya, kembali lagi kepada kita. Kalau saya pribadi hal itu kalau menurut saya hal itu sangat menjijikan banget. Kalau menurut saya nggak tahu bagi para pendengar hal itu menjijikan nggak. Kalau menurut saya hal itu sangat menjijikan sekali ya. Kalau misalkan tertelan itu kayaknya menjijikan banget gitu. Dan saya kan nggak berani seperti itu. Dan mungkin bagi orang-orang yang bertanya seperti ini, saya berpikir mungkin nggak sengaja. Kalau sengaja kayaknya nggak mungkin deh. Kalau sengaja kita telan kayaknya nggak mungkin, karena menurut saya itu sangat menjijikan. Tapi mungkin saja kan, misalkan tertelan nggak sengaja, itu gimana teh kalau nggak sengaja sehingga ada yang tertelan. Nah, sehingga di sini ada dua pandangan ulama. Ulama yang satu berpandangan haram karena hal itu menjijikkan, dan satu lagi ulama berpandangan ya juzu, boleh, karena air mani memang hukumnya menurut mazhab Imam Syafi'i itu adalah suci, seperti itu. Tetapi ini harus ingat ya, di dalam hukumnya kan ini dikatakan juga hal yahillu aklul mani tahir, yang suci. Apakah boleh kita termakan mani yang suci? Memang ada nggak mani yang najis? Ya kalau memang hukumnya mani itu ya memang suci. Maksudnya najis di sini mungkin kan keluar mani itu biasanya lebih awal keluar madhi dulu sebelum keluar mani. Sedangkan kan madhi kalau menurut mazhab Imam Syafi'i itu adalah hukumnya najis, kan? Kalau madhi itu hukumnya najis. Nah, biasanya sebelum keluar mani itu keluar madhi dulu yang najis. Lalu keluarlah mani sehingga air maninya itu tercampuri dengan madhi, dengan yang najis. Nah, oleh karena itu maka harus tahu siasahnya gitu ya. Tetapi nggak saya jelasin ya, karena udah kan di pembahasan sebelumnya yang menerangkan tentang mani dan juga madhi. Nanti bisa dicek lagi, dilihat lagi video ya, bagaimana kalau ingin yang melakukan hal seperti itu. Begitu ya, paham ya apa yang udah saya bahas kali ini. Jadi sekarang saya bahas di dalam video ini membawa 4 referensi kitab, yaitu dari Majmu' Syarah Muhadzab karangan Imam Nawawi, Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Maribari, kemudian Al-Fiqhul Islami dan juga Fatawi karangan siapa ini? Karangan Syekh Wahab Az-Zuhaili. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadikan ilmu yang manfaat dan sedikit ada pencerahan bagi orang-orang yang bertanya sehingga faham ilmunya, sehingga tidak ada kehamhaman ataupun kemangmangan ketika kita mau melakukan suatu ibadah ya, karena udah jelas referensi dari kitabnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak juga video referensi dari sumber yang lainnya di video berikut ini, semoga dapat menambah ilmu kita. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng supaya mendapat update video terbaru. Share videonya agar ilmunya bisa bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Bismillah. Di saat kemarin ada yang tanya masalah apa itu? Jadi kalau sudah urusan hal semacam itu, mari kita tingkatkan wibawa majelis supaya tidak di majelis kita bicara sesuatu yang tidak pantas. Kemarin ada yang tanya masalah apa, lupa kemarin. Juga masalah-masalah yang sensitif seperti itu. Dan jangan membiasakan kita di majelis saat membicarakan hal yang demikian itu dengan dibarengi dengan guyonan, merendahkan syariat itu menjadi sebab barokahnya ilmu dicabut. Baik, kita bicara tentang syariat. Suami istri halal. Anda boleh berbuat apa saja suami istri. Bebas. Anda bersenang-senang dengan kupingnya, dengan rambutnya, dengan apa saja boleh. Halal. Cuman yang diharamkan dalam 2 keadaan. Waktu haid memasukkan ke lubang depan. Memasukkan seorang suami alatnya ke lubang depan. Kemudian yang kedua yang diharamkan memasukkan ke lubang belakang. Baik dalam keadaan haid atau tidak haid, hukumnya haram dan dosa besar. Ini usaha haid. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid. Bertanya tentang haid, bagaimana? Jauhi wanita untrusan itu. Tidak boleh menggauli istri dalam keadaan haid.
haid bukan istihadah ya. Istihadah adalah darah tapi bukan darah haid. Ini ada ilmunya khusus. Tanyakan kepada ahlinya nanti. Kita juga punya diklat haid praktis 30 menit 30 menit. Kemudian selebihnya adalah Anda boleh bersenang-senang, boleh apa saja. Mohon maaf, jadilah wanita cerdas. Ini adalah ilmu yang mungkin jarang dihadirkan. Seorang suami yang soleh mungkin, seorang suami yang soleh, dia mungkin di luar melihat sesuatu yang diharamkan, cuman dia orang menjaga diri. Astagfirullah, saya ngelihat aurat di luar. Karena dia seorang soleh, dia tidak mau menuruti itu semuanya, karena itu adalah haram, maka dia tutup mata, pejam mata dan menjauhkan itu semuanya. Tapi dia seorang laki-laki normal, bangkit syahwatnya, pulang ke rumah, istrinya mens, istrinya ada halangan, ayo mau diapain? Ayo menjadi istri yang aktif, inovatif. Anda tidak boleh melayani suami Anda dengan sesuatu yang khusus itu. Tapi Anda harus bisa senangkan suami dengan diri Anda misalnya. Mohon maaf, ini majelis mulia. Jika seorang suami mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri, maka dia telah melakukan kesalahan dan dosa. Tapi kalau dia mengeluarkan air mani dengan tangannya seorang istri, kecerdasan istri selesai, dan itu adalah pahala. Maka jadilah istri cerdas. Jangan istri kalau sudah lagi men, Masya Allah, libur buat kopi, liburnya dengan suami, sampai suami itu Masya Allah stres. Anda bisa menyenangkan dengan diri Anda. Mohon maaf, mufakhadah di antara dua paha, yang penting tidak masuk wilayah itu. Atau apa saja, mohon maaf ini saya sampaikan majelis mulia, sebab banyak wanita gayanya sih modelnya kayak hebat-hebat, tapi Masya Allah bikin stres suami. Hati-hati itu, hei para wanita, sadar. Senangkan suamimu dengan apapun yang Allah berikan kepadamu, dengan tanganmu, dengan apapun. Yang penting kalau Anda haid, jangan masuk wilayah itu. Sebab kadang suaminya sampai ngenes sudah tidur, masih akan diwakin kopi enggak, sarapan enggak, bang beli makan di warung aja bang, yang ngoroknya yang digedekan. Wahai para istri yang solehah, Anda harus aktif dan inovatif. Ada ide-ide untuk menyenangkan suami. Adapun masalah, mohon maaf, yang ditanyakan dengan mulut, ketahuilah, hei para suami, engkau tidak boleh memaksa istrimu untuk melakukan itu, karena belum tentu dia nyaman. Kalau dia merasa jijik, Anda tidak boleh paksa. Haram. Atau sebaliknya, tidak boleh egois seorang suami, harus kau lakukan, tidak. Kenapa? Mohon maaf, karena itu adalah wilayah yang bukan wilayah bersih. Wilayahnya orang dari makanan yang bersih dibuang lewat mana? Lewat itu. Akan tapi kalau memang ada orang, seorang wanita yang mau melakukannya misalnya, atau sebaliknya, bagaimana, apakah boleh? Ketahuilah, di situ ada cairan yang najis. Air mani tidak najis, khilaf di antara ulama. Mazhab Syafi'i najis, tapi cairan selalu najis. Maka kalaupun seandainya harus melakukan, mohon agar tidak ditelan. Karena itu adalah, jangan sampai karena itu najis, tidak usah ditelan cairan-cairan. Adapun masalah air mani adalah khilaf di antara ulama, akan tapi boleh seorang suami, seorang istri melakukan yang demikian, tentu dengan keridhaannya dan tentunya dengan waspada. Tidak boleh sampai ada masuk ke dalam perutnya sesuatu, karena itu ada madhi. Sebelum mani adalah najis, cairan-cairan sebelum mani adalah najis. Dan wahai para suami dan para istri, yuk kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, akhlaklah yang baik. Dan kenapa biasanya ada pertanyaan demikian ini? Karena apa? Naudzubillah, ada yang ditonton yang salah, gurunya salah, dari film-film yang ngaco itu ditiru, sehingga dia bingung untuk menyelesaikan urusan pribadinya dengan cara ini, cara itu. Tidak ada cara yang lebih indah dari diajarkan Nabi. Seorang laki-laki duduk di perempatan istrinya, maksud duduk di atas perut istrinya, di atas ini, itu adalah cara yang paling bagus. Nggak usah macam-macam, petunjuk dari Nabi. Itu hanya gara-gara sering nonton film kotor, makanya banyak pertanyaan aneh. Tapi pun harus dijawab, harus dijawab, selesai. Semoga Allah bisa menjadikan Anda orang yang bisa menyenangkan. Termasuk wahai para suami, mungkin ada seorang suami yang, mohon maaf, ada bermacam-macam sebab, ada ejakulasi dini dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ketahuilah, jangan biarkan istrimu terlantar. Dia bisa senang dengan jemarimu, dengan tanganmu, dengan Anda, dengan apapun, dengan cumbuanmu. Jangan sampai menjadi seorang suami egois. Dan Nabi marah dengan seorang laki-laki yang mendatangi istrinya seperti binatang mendatangi betinanya. Enggak pakai muqaddimah, pakai minyak wangi dulu deh para suami, sikat gigi yang bersih, kemudian cumbu, rayu, seperti halnya engkau ingin melihat dia cantik, dia jaga, ingin melihat engkau paling tidak agak ganteng dikit deh. Kemudian lihat, seperti halnya matanya ingin melihat dirimu indah, telinganya juga ingin mendengar kalimat indah, dan juga hidungnya pun juga ingin mencium bau harum. Cobalah siap. Makanya sebelum pulang kantor itulah mampir pom bensin dulu deh, bersih-bersih pakai minyak wangi. Ini penting. Kemudian jangan sampai, mohon maaf, Anda puas, dia tidak puas, Anda zalim. Kalaupun Anda tidak memuaskan dengan itu, karena mungkin Anda punya sesuatu, sakit dan sebagainya, maka ketahuilah, istrimu adalah seorang wanita yang beriman. Dia tidak akan melakukan zina, akan tapi
Anda harus bisa memuaskan dengan apapun, dengan tangan Anda dan seterusnya. Kalau dia mencari kesenangan dengan tangannya sendiri, wanita itu, dia dosa. Tapi kalau dengan tangan sang suami, tidak dosa. Mohon maaf, ini majelis mulia, dan jangan dijadikan bahan guyonan yang demikian ini. Ini adalah ilmu. Kadang-kadang begitu, suami cuek, mendatangi istrinya sudah nggak pakai mukotimah, langsung selesai. Punya anak 6, nggak pernah seorang istri merasakan senangnya dalam hubungan suami istri. Akhirnya apa? Itulah yang menjadikan istri ogah-ogahan. Mau melayani suami, saya dapat mandi saja, tidak pernah mendapatkan kesenangan. Anda suami zalim. Baik, istri pun juga demikian. Selesai, aktif, inovatif, indah. Karena itu halal, adapun yang haram tidak dibahas. Keharaman zina, hina, rendah di dunia, rendah di akhirat. Zina rendah di dunia, rendah di akhirat. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Terima kasih telah menyimak videonya. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Amin. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.